boring kan. Sekarang ini semua orang berkurung di rumah. Saya pun berkurung juga di rumah sambil buat kerja lah. Tapi biasanya kalau siang, minggu-minggu yang lalu lah, saya pergi turun di sawah padi. Tapi bukan buat sawah padi tanam padi. Sawah padi itu saya dapat sedikit daripada kakak saya. Dia sawah padi itu dia punya lah. So dia bagi saya satu ruang untuk saya membina rumah saya. Bukan rumah yang besar, rumah kecil. Asal muat saya satu orang mungkin. Begitu. Caranya kawasan itu sepatutnya perlu ditimbus, sebab kawasan itu boleh air boleh memenuhi ruang tuh kalau kawasan sawah padi dialirkan air daripada parit nongkang besar. Jadi kawasan sawah padi itu boleh dilitupi air. Jadi untuk membolehkan kawasan itu tidak kena air, maka sepatutnya ditimbus tanah lah. Tapi susah mau masuk di situ karena ada parit besar, jadi susah untuk timbus. Jadi caranya terpaksa korek kolam lah. Di depannya longkang dan di depannya saya buat satu kolam. Jadi kolam itu dikorek dan tanah yang dikorek daripada kawasan yang dibuat kolam itu diambil dan diletakkan, ditimbus di tapak untuk buat rumah. Jadi kawasan itu meninggi sedikit lah daripada sebelum ada tanah ditimbus kepada ruang itu. Kolam itu macam dalam 30 ke 40 macam itu. Panjang 40 ke 30 tuh. Dan lebarnya 30 macam itu. Dalamnya dalam 12 kaki lah begitu. Saya tidaklah mau buat kolam, tapi oleh karena saya perlukan tanah, saya terpaksa buat kolam. Dan tanah yang diambil daripada binaan kolam itu ditimbuskan kepada tapak yang untuk buat rumah macam itu. Tapi tiba-tiba terlintas di kepala saya yang saya patut buat satu lagi, bukan kolam tapi perigi. Saya suruh dia korek dekat sikit lah sebelah sana begitu. So dia korek dalam juga, dalam 12 kaki juga, tapi kecil lah, kecil sikit. Macam itu. Kerja-kerja yang saya buat itu sepatutnya yang mengaturnya lelaki lah, tapi oleh karena dalam hidup saya hanyalah saya satu orang, maka saya yang buat segala-galanya. Boleh juga lah. Dari kecil saya biasa buat kerja macam tu. Saya biasa juga seperti kalau dalam bahasa kami gumopu sendirian, macam tu. Sebelum itu saya pergi menabas juga, kuat. Tapi sampai sekarang saya buat kerja itu cuma tidak berapa kuat macam dulu lah. Lasak, saya tidak berapa lasak dulu. Mungkin kerana jarang bergerak kan, jadi kekuatan fizikal itu makin kurang. Lagipun sudah makin tua. Okay. Terus saya terfikir juga kolam tu mau bikin apa? Masih ternak ikan? Saya belum tahu lagi.
tunggulah, mungkin boleh juga, cuma tidak besar tuh kolam. Saya terpikir untuk menternak ikan juga di dalam. Cuma saya tengah pikir ikan apa saya mau ternak, tapi saya lebih berminat untuk menternak satu jenis ikan. Ada di kepala lah, saya tidak sebut. Tunggu, hendak menternak ikan apa. Oke, nanti saya bagi tahu. Oke, untuk tapak rumah yang saya buat itu lebih kurang macam rumah kecil lah, dalam balas-balas kaki saja kurkolilingnya itu, asalkan boleh hidup di dalam dia lah, bukanlah banglo. Tidak, sebenarnya saya berminat untuk membina rumah kayu, tapi rumah kayu itu bila saya pergi kedai atau hardware, tanya-tanya papan dan beruti di sana, sungguh mahal harganya. Sebelum itu saya telah membeli 2 batang beruti, size dia dalam 25, 2 batang 8 kaki. Saya guna untuk jambatan menyeberang parit besar menuju kota pak saya. Apa jadi? 3 hari selepas saya pasang, hilang, orang curi. Kawan-kawan yang tinggal sekitar tu cakap memang kawasan tu ada kegiatan mencuri barang-barang seperti yang saya buat itulah antaranya. Ada juga kawan mengeluh barang-barang yang ditinggalkan di tapak sawah seperti zinc dan sebagainya hilang, dicuri juga. Terus saya tidak tahu siapa pencuri di kawasan sawah padi itu. Susah kan? Jadi saya bercadang untuk memasang kamera di situ. Tunggulah, mungkin saya pasang juga kalau saya tinggal sana sudah. So, apa yang saya cerita ini adalah satu permulaan untuk saya ceritakan permulaan hidup di kawasan itu, karena dalam setahun atau 2 mungkin saya akan mulai tinggal di sana dengan sebuah rumah yang lebih layak dipanggil sebagai pondok lah mungkin. Ya, Nini kebayang akan tinggal di kawasan itu. Tunggu sajalah, nanti saya buat video, mana tahu kamu suka. Setakat ini kawasan itu saya telah menanam beberapa jenis buah-buahan, tak banyaklah, ada mangga Manila, ada jambu batu pink, kemudian ada jambu air Thailand, saya pun tidak tahu, itu penjualnya kata begitu. Kemudian ada limau Bali yang warna pink itu. Kemudian saya peminat limau madu, jadi saya tanam 2 pokok limau madu, dan saya juga telah menanam limau nipis. Semuanya saya tanam dalam tempo yang hampir sama lah. Ada yang antara macam dalam minggu yang sama tapi hari lain-lain lah. Saya tidak tahu lah jadi ke tidak. Saya tanam di kawasan yang tinggi sedikit, karena yang lain tuh pasti ada air apabila akan dimasukkan air nanti oleh jabatan air. So, saya tanam yang tinggi sedikit. Tunggulah, sekarang nih musim panas, agak susah juga kalau belum lagi coba tengok keadaan. Harap-harap menjadilah, sebab ke semua pokok itu pukutut kata penjualnya.
Jadi saya ingat saya mau jaga baik-baik, dan mungkin saya tambah lagi pokoknya. Hari ini saya telah membeli avocado satu pokok. Satu pokok tuh harganya 70 lebih kah, lebih kurang begitu. Tapi oleh karena bibit itu tidak berapa sehat, sudah dia bagi saya diskon menjadi 65 ringgit, tapi saya minta kurang lagi dapat 60. Oke. Satu pokok bibit avocado dan satu pek tanah hitam. Besok saya mau buat bibit, bukan bibit, napik dalam, sama ada dalam pasu ataupun tengoklah kalau saya jumpa plastik hitam yang saya beli itu ya